Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JAK TV? Kembali lagi bersama saya Isahkan dalam program Muslim di Rantau. Sudah nggak terasa nih ya, kita sudah mau menyempurnakan bulan puasa kita di tahun ini. Gimana puasanya? Sudah berbuka puasa hari ini ya, Alhamdulillah. Seperti biasa Muslim di Rantau hadir akan menemani pemirsa JAK TV semua sebelum lebaran besok gitu ya. Kita masih menginformasikan kepada pemirsa JAK TV terkait suasana bulan suci Ramadan dengan diaspora ataupun teman-teman kita yang di Amerika Serikat. Nah, seperti biasa, nanti kita juga bakal menghubungi rekan kita dari VOA Amerika, ada Mas Naratama yang akan berbagi informasi ke teman-teman semuanya. Oke, kali ini karena masih bertema di bulan suci Ramadan dan belum lebaran ya, besok gitu mungkin ya. Saya akan ngajak lagi pemirsa JAK TV untuk melihat suasana sholat tarawih ataupun sholat yang lainnya gitu ya di Masjid Times Square di Amerika Serikat. Kira-kira suasananya seperti apa? Ini dia, kita lihat liputannya. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. I took your doors to be my Jannah gates. But you know what, Dunya? You could just hear the Quran, the Shahada being recited, the Kabir being recited, and it was just beautiful to see how the rest of the city kind of was made into a silent hum, and we were the loudest presence here. الله أكبر. Religion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whether Jesus was God, Because they were curious about Islam. They were curious about why we pray like this, why we're fasting. What's this sound that they hear that's so gorgeous? It is indeed Islam. So, Takbir! Takbir! Oke, tadi kita udah lihat nih suasana sholat di Times Square. Wah, ini mendekatkan kita dengan sama teman-teman komunitas muslim gitu ya. Walaupun nggak bersama keluarga tercinta, tapi kalau kita sholat dengan bareng-bareng teman yang sesama muslim gitu ya, tapi berasa kekeluargaannya sangat-sangat terasa gitu. Nah, oke, kita akan terhubung dan sekarang sudah terhubung dengan rekan kita dari VOA Amerika, ada Mas Naratama. Halo, selamat pagi waktu Amerika Mas Nara. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini walaupun ada perbedaan waktu yang pagi dan sore, kayak mau makan ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa nih, silaturahmi masih tetap terjalin gitu ya. Oke, Mas, terkait dengan video yang baru kita lihat tadi, tayangan tadi gitu ya, apa yang bisa Mas Nara sampaikan? Sebenarnya gini, ini menarik sekali ya, bahwa ada sholat taraweh di tengah-tengah Times Square. Times Square itu ada 330.000 orang turis itu setiap hari memenuhi Times Square. Bahkan kalau kita tahu kalau setiap tahun baru itu ada drop ball, itu bisa jutaan orang di Times Square. Dan kemudian pergerakan dari kelompok muslim ini dia membuat Times Square itu menjadi area-area untuk sholat taraweh. Jadi mereka sholat taraweh di situ, kemudian dakwah di situ, ya. Kemudian dia sholat isya, sholat taraweh juga ada sholat witir. Ini menarik sekali karena sholat ini kemudian menjadi perdebatan di antara sesama Muslim karena ada juga warga Muslim dan beberapa scholar Muslim juga menolak adanya sholat di Times Square ini. Yes. Kenapa menolak? Karena Times Square itu kan banyak sekali billboard di kiri kanan. Yeah. Nah, billboard itu ada yang macam-macam nih. Ada billboard, ada buat bikini kali, ada billboard apa gitu. Sementara kita sholat di situ. Jadi mereka kontroversi untuk masalah ini. Tapi bagi sebagian Muslim ini justru bagus karena menunjukkan bahwa kebersamaan sehingga warga atau turis-turis Muslim yang sedang berkunjung ke Times Square mereka bisa berhenti dan ikut sholat bersama dengan warga Muslim yang ada di kota New York. Oke, Gitu kan. oke. Di Times Square ini kan memang sering viral begitu ya di aplikasi-aplikasi video begitu ya, banyak banget nih yang suka nge-record ataupun membagikan video pada saat sholat bersama di Times Square ini. Sebenarnya Mas Nara, kalau dari kondisi di sana sendiri, kalau untuk umat muslim kan accept nih ya, tapi ada nggak sih untuk dari yang non muslim mereka protes gitu, kenapa nih kok melakukan sholatnya di sini begitu, kenapa nggak di masjid aja gitu? Nah, ini yang menarik di kota New York. Kalau kota New York itu memang adalah kota yang melting pot.
Di sini warga Muslim sudah tidak menjadi asing bagi warga lokal. Dari sekitar 8 atau 9 juta warga di New York, itu sekitar 10% atau 9 atau 10% atau sekitar 700.000 sampai 800.000 adalah warga Muslim. Jadi orang Muslim atau menjadi Muslim di kota New York ini sudah biasa. Dan ketika mereka mengadakan di Times Square itu juga sudah izin. Jadi waktu mereka mengadakan di Times Square itu sudah izin, bahkan dikawal oleh NYPD. Jadi kepolisian juga menjaga bahwa mereka bisa sholat bersama dan tidak ada protes sama sekali. Bahkan mereka justru saling menghargai gitu ya. Mereka justru bisa foto-foto dan juga bisa melihat bagaimana Muslim itu menjadi sebuah agama yang penuh toleransi, dan juga berdoa itu bisa di mana saja, bahkan di tempat Times Square itu kita juga bisa sholat. Kira-kira gitu. Oke, jadi memang sudah dipastikan aman karena sudah ada izinnya, dan ini tempat berkumpulnya teman-teman nggak hanya diaspora Indonesia tapi juga teman-teman dari imigran yang lainnya. Betul ya Mas ya? Betul. Dan itu dibagikan mereka juga membagikan Al-Quran gratis. Wow, Jadi ini luar biasa. Jadi bagi warga atau ada Muslim yang kemudian tidak baca Al-Quran atau pengen baca Quran, atau siapapun yang ingin membaca Al-Quran, diberikan Al-Quran gratis. Ada Al-Quran kecil, ada juga ada beberapa doa dibagikan secara gratis. Ada kegiatan apa Mas selain sholat tarawih, atau mungkin sebelum sholat tarawih ada kegiatan seperti yang lainnya, atau setelah sholat tarawih ada seperti kalau di Indonesia kan ada taradarus ngaji Quran bersama begitu, itu apa memang habis sholat tarawih ya bubar gitu? Nggak ada sebenarnya tadarus, nggak ada tajil, Nggak ada tajil ya, wah Jadi ini. Jadi rata-rata mereka datang ke situ bawa makanan masing-masing. Jadi begitu buka puasa ya mereka minum, makan sendiri gitu ya. Memang disediakan tapi tidak banyak ya, paling makan kurma gitu kan. Habis gitu mereka tarawih, mereka sholat maghrib gitu. Kemudian mereka juga mungkin bawa makanan sendiri sambil menunggu sholat isya. Habis itu langsung sholat isya dan langsung sholat tarawih. Gitu. Ada dakwah tapi tidak terlalu panjang. Gitu. Sayang sekali, jadi nggak ada goreng-gorengan ya. Kalau mau goreng-gorengan bisa Nggak langsung ada, ke KBRI aja ya. Oke, kalau gitu. Nanti kita akan balik lagi Mas. Nah, nanti kita akan lihat ada satu liputan yang ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Tadinya profesinya sebagai guru, tapi ternyata jadi musisi dan karirnya malah lebih bagus. Oke, kita lihat seperti apa. Yang satu ini tetap bersama kami di Muslim di Rantau. Ya, kalau kita menjalani sebuah profesi yang kita cintain gitu ya, kita jalaninnya enak banget. Nah, tapi siapa tahu dan kita nggak ada yang sangka rezeki kita tuh kemana gitu ya, dan nasib kita seperti apa. Seperti yang satu ini ada salah satu kisah, salah satu cerita gitu ya, yang dulunya dia profesi sebagai guru, ternyata dia alih profesi sebagai musisi, dan ternyata karirnya lebih naik gitu ya. Kira-kira siapa? Kita lihat ini dia liputannya. Awal mula bertemu dengan Raef adalah saat tahun 2013. Saat itu Sintesa mengikuti Awakening Talent Contest, yaitu kontes pencarian bakat baru dari label Awakening. Ketika melihat kami menampilkan akapela, dia terkesan sehingga merasa dekat atau relate dengan Sintesa. Saat Raef kembali ke Jogja, dia minta untuk bertemu, dan akhirnya gimana kalau kita collab gitu. Untuk di single kita yang bersama dengan Raef yang Ramadan is Here ini, rekamannya masing-masing karena ini ada pandemi COVID-19 ini, jadi kita rekaman di rumah masing-masing gitu. Kedepan yang jelas kita pengen kolaborasi ini tetap berlanjut, karena ini salah satu keunikan dari kolaborasi ini. Satu-satunya grup nasyid yang ada di Indonesia yang berhasil kolaborasi dengan artis luar negeri pun yang munsyid, yang dikelola oleh label Muslim juga di Amerika, Sintesa. Harapan kami, Sintesa, dari single Ramadan is Here ini adalah kita bisa menciptakan excitement atau kebahagiaan yang ditimbulkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, dan kita sudah berada di bulan Ramadan ini, supaya Ramadan ini lebih semangat, lebih bangkit di tengah wabah virus corona ini. Sehingga dengan persembahan karya dari kami ini, orang-orang juga akan yang tadinya Ramadan ada corona,
jadi semangat lagi untuk beribadah. Yang kedua adalah kami berharap bahwa karya-karya kami lebih dikenal luas di luar Indonesia. With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite. Keren ya kolaborasinya dengan teman-teman kita di Indonesia. Sebelum kita bahas mengenai Sintesa, kita tanya dulu ke Mas Nara nih. Mas Nara, Raif itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Raif itu adalah guru dia sebenarnya. Dia itu guru di Maryland. Dia guru high school, guru SMA. Kemudian dia suka sekali membuat komposisi lagu-lagu Muslim. Bahkan dia membuat lagu-lagu, ada beberapa lagu-lagu pop. Kemudian dibikin dilurah liriknya menjadi lebih lagu-lagu pada cinta Allah gitu ya. Kemudian dia mencoba menaikkan lagu. Jadi menaikkan dulu di lagunya di Spotify, dia naikkan di digital gitu. Sampai akhirnya didengar oleh Awakener Record yang ada di Inggris. Kemudian kemudian dia label itu tertarik sama dia, kemudian dia dijodohkan dengan musisi Maher Zain. Ketika ditaruh di YouTube, ketika ditutup, YouTube itu bisa mencapai 10 juta yang nonton gitu, 7 juta, 5 juta gitu. Akhirnya berkembang dan Raif kemudian juga dikenal di Indonesia. Dia berapa kali juga pernah datang ke Indonesia untuk konser dan dia sangat tertarik sekali dengan kelompok Sintesa ini yang ada di Jogja. Jadi waktu itu mereka rekaman itu jarak jauh dari Jogja sama ke Maryland. Karena dia tinggal di Maryland dan Raif ini sekarang akhirnya sudah melepaskan profesi sebagai guru, jadi sekarang ada full musisi dia sekarang. Musisi dia. Betul deh, musisi dia sekarang. Oke, itu yang tadi saya bilang tadi ya, rezeki siapa yang tahu ya. Kalau tadinya profesinya sebagai guru, ternyata pindah profesi, lebih naik karirnya gitu ya. Nah, lebih naik ya. Kalau dengan Sintesa sendiri nih Mas, kalau untuk di Amerika sendiri mereka namanya sudah mulai tercium belum di sana? Belum terlalu banyak yang kenal Sintesa ya, walaupun dengan adanya Raif bernyanyi dengan Sintesa, kemudian memang udah beberapa komunitas Amerika di sini, komunitas Muslim Amerika mengenal Sintesa. Tapi karena itu hanya project yang setahun, kemudian hanya Ramadan gitu, mereka pernah 2 kali bikin ya, tapi kurang di maintain, jadi tidak banyak gitu. Yang menarik justru Raif malah sempat berkolaborasi dengan The Massive. Jadi ketika Raif datang ke Indonesia itu, kemudian dengar lagu Musika, kemudian ditarik, dan ini The Massive kalau nggak salah sekitar 700-800 ribu itu tahun lalu kalau nggak salah. Dia jadi sempat berkolaborasi sama The Massive. Gitu. Sepertinya Raif tahu pasarannya Indonesia nih karena jumlah penduduknya banyak ya Mas ya. Banyak, download makin banyak, berapa juta, Spotify aman. Iya, sekali intip YouTube-nya bisa langsung naik gitu ya. Oke, Mas, kalau untuk Raif sendiri di Amerika gitu, apakah dia ini sudah sangat dikenal bagi komunitas Muslim di sana gitu? Dan aslinya Raif ini orang mana sih Mas? Raif ini orang Mesir aslinya. Dia memang besar dan lahir di Amerika. Dia memang asli orang Amerika. Maksudnya dia berwarga negara Amerika. Tapi keluarganya itu adalah imigran dari Mesir datang ke Amerika. Dan kalau dibilang di Amerika sendiri, Raif memang cukup dikenal di kalangan komunitas Muslim, di kalangan diaspora Muslim. Jadi kalau bulan Ramadan gitu, dia sering sekali tampil di mana-mana gitu. Tampil diundang di acara Ramadan, kemudian di acara Muslim gitu. Dia sering sekali dan cukup dikenal di sini. Saya sendiri juga terakhir sempat bertemu Raif waktu ada di masjid. Saya lagi sholat tarawih, ketemu malah kita sebelahan gitu, kita ngobrol dan dia bilang dia sangat mencintai Indonesia dan dia bilang dia pengen balik lagi ke Indonesia karena ya dia suka sekali, dia bilang bisa nyanyi Indonesia, dan orang Indonesia itu senang nyanyi dia bilang. Oke, kita doakan semoga Raif selain bisa menggandeng The Massive dan juga Sintesa tadi bisa menggandeng musisi-musisi Indonesia lainnya untuk bisa berkolaborasi dengan lagu-lagu nuansa religi gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Nara usai yang satu ini, tetap bersama kami di Muslim di Rantau.
Memang kalau kita ngomongin bulan suci Ramadan, kita sudah di penghujung akhir gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang hasil sidang isbat jadi, besok kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dan merayakan hari kemenangan. Tapi kalau untuk di Indonesia ini sudah biasa. Untuk masalah hal euforia, malam takbiran, dan hari raya, bersilaturahmi dengan tetangga, sanak saudara begitu ya. Nah, saya mau tanya nih, kalau untuk Mas Nara sendiri di Amerika sana seperti apa suasananya? Mas Nara, kalau untuk menjelang biasanya H-1 Lebaran gitu ya di Amerika, euforianya sama nggak sih Mas? Apakah ada perkumpulan juga teman-teman diaspora dan komunitas muslim untuk berada di satu rumah untuk melaksanakan malam takbiran bersama gitu? Ya, kalau malam takbiran biasanya diadakan di masjid ya. Tapi juga di sini masjid beda-beda. Ada masjid yang menyelenggarakan malam takbiran sampai subuh. Ada juga masjid yang hanya menyelenggarakan malam takbiran hanya sampai jam 12 malam. Jadi tergantung situasinya karena suasana New York ini sangat berbeda. Dan yang menarik itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri saya sebenarnya hari ini juga nanti kita jam 8 pagi akan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitrinya itu dibagi dua. Jadi ada sholat Idul Fitri untuk warga yang Sunni maupun yang Syiah. Jadi di sini tuh berbeda gitu. Jadi kalau jam 8, kalau misalnya menurut jam 8 Sunni, ya Sunni. Jadi disediakan sendiri tempatnya. Dan kalau misalnya ada warga yang kemudian belajar Syiah, dia juga tempat yang lagi. Jadi di sini sangat toleransi sangat tinggi. Dan kalau untuk warga Muslim Indonesia sendiri, biasanya mereka kumpul-kumpul bisa mengadakan acara ya. Jadi mereka acara halal. Cuman setiap tahun kalau di kota New York itu selalu diadakan oleh KJRI New York, yaitu kantor konsulat jenderal Republik Indonesia ada kota New York. Tahun lalu dibikin di rumah Konjen RI di New York. Tahun ini itu kembali lagi dibikin di kantor konsulat. Cuman tempatnya terbatas. Jadi karena tempat terbatas jadi harus dibagi 3 dan orang harus mendaftar lewat Eventbrite. Kalau sudah atas 50 nggak bisa masuk lagi karena tempatnya terbatas. Wah, karena kuotanya sudah full begitu ya. Jadi dibagikan kuota juga ya supaya nggak terlalu ada desak-desakan. Mungkin mudah-mudahan kalau tahun lalu mungkin karena ada Covid Mas, mungkin mudah-mudahan tahun ini sedikit kuotanya ditambah kali ya supaya nggak terlalu semuanya kebagian gitu. Oke, Mas, kalau tadi sempat menyinggung masalah KJRI gitu ya, bisa dibagikan cerita nggak sih Mas kegiatan di KJRI sana apa gitu setelah sholat tarawih selain berburu rendang dan juga opor di KJRI gitu Mas? Ya memang ada perbedaan ya. Kalau tahun lalu itu ada yang disebut dengan KJRI Peduli. Kalau tahun lalu itu selama 2 tahun berturut-turut, bahkan 2 tahun berturut-turut itu selalu diadakan KJRI Peduli. Jadinya ketika Ramadan, ketika Lebaran, itu juga diberikan bantuan pada warga. Jadi mereka membawa makanan pada warga, memberikan terutama warga-warga Indonesia yang sudah manula, yang sudah sepuh, sudah tua gitu. Dan mereka memberikan bantuan itu di hari-hari Ramadan dan juga di hari Lebaran. Tapi karena ini sekarang sudah lewat, jadi sudah post-COVID, jadi sekarang hanya di acara KBRI, di KJRI saja sampai acara malam hari. Itu kalau di New York. Tapi kalau di DC, di Washington DC, itu lebih besar karena rumah Duta Besar Indonesia di Tilden itu bisa menampung orang sampai 800-1.000 orang. Jadi hari ini itu akan penuh sekali orang Indonesia datang ke sana bersilaturahmi dan terutama mengejar ketupatnya pasti. Ini yang paling dicari, ketupat lebarannya gitu ya. Mas, kalau kita balik lagi ke atas ke Times Square tadi, di Times Square tadi menyelenggarakan sholat Idul Fitri juga nggak, Mas? Tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Tapi yang menarik ya, di beberapa negara bagian di Amerika ini, Idul Fitri itu dijadikan hari libur. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang meliburkan itu untuk sekolah itu di hari libur. Jadi banyak sekali kalau dulu kita punya masalah karena anak-anak kita harus minta izin pada gurunya supaya tidak sekolah karena itu hari libur. Tapi tidak di sini, terutama di kota New York, Idul Fitri dijadikan hari holiday, jadi hari libur. Jadi warga di sini ya bisa merayakan. Jadi orang-orang yang bukan warga Kristen pun juga, yang bukan warga Muslim, non-Muslim, mereka juga bisa saling berespek, bisa mengerti, bahwa ini adalah hari Idul Fitri untuk warga Muslim. Jadi memang toleransinya benar-benar terasa begitu di sana ya, karena sudah dijadikan hari besar juga dan dijadikan hari libur juga gitu ya. Mas, kalau untuk tradisi kita di Indonesia nih, biasanya kalau setelah hari raya ataupun setelah Idul Fitri ada silaturahmi, kunjungan ke tetangga-tetangga gitu. Kalau untuk di sana teman-teman diaspora, apakah memang mengadakan kegiatan khusus kah di satu rumah begitu sambil silaturahmi, Mas? Kalau di New York itu karena besoknya sudah hari kerja, jadi orang hari ini libur,
kemudian besok sudah kerja biasa lagi gitu. Jadi, karena kan di sini tidak ada libur panjang, tidak ada cuti panjang. Cuman yang menarik tahun ini ada kelompok, Oke. ada satu organisasi yang nama Indonesia Gastronomy Association. Mereka bikin event halal bihalal untuk warga di Queens. Jadi warga Indonesia sebagian besar tinggal di Queens. Mereka akan halal bihalal dan menghadirkan bintang tamu artis Indonesia yaitu Pasha Ungu. Pasha Ungu kebetulan lagi ada di sini. Kemudian datang, Pasha lagi. Jadi ada halal bihalal, nanti ada penyanyinya Pasha Ungu. Gratis ya, ada langsung nonton Pasha Ungu secara gratis gitu. Oke, Mas Nara, jadi sudah... Bayar, masalahnya bayar nih, bukan gratis. Oh, tetap Bayarnya bayar. $75. Oke, Bayarnya oke, oke. $75. Jadi datang nonton Pasha Ungu sambil bisa makan, katanya itu $75 mahal juga. Yang penting silaturahminya diambilnya gitu ya. Oke, Mas Nara, jadi sudah dipastikan nggak mudik ke Indonesia gitu ya. Ini karena syuting kita di tahun ini yang terakhir dengan Mas Nara juga gitu. Apa yang ingin disampaikan untuk keluarga di Indonesia? Silahkan Mas Nara. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua keluarga di Indonesia. Ini pertama kalinya saya merasakan Ramadan di luar negeri dan tidak bersama ibu saya karena ibu saya meninggal dunia pada Januari lalu. Jadi rasa kangen dengan keluarga, dengan adik saya dan keluarga juga di Indonesia sangat terasa. Jadi sekali lagi minta maaf, mohon maaf lahir batin untuk seluruh keluarga Indonesia dan juga kita dari VOA, dan juga maaf juga buat teman-teman di Jak TV, dan terima kasih nih kita bisa ada Muslim di Rantau. Ini seru nih. Baru kali ini kita bikin live Muslim di Rantau tiap hari hanya di Jak TV. Oke, baik. Terima kasih Mas Nara sekali lagi sudah sharing selama 1 bulan full ini mengenai kondisi teman-teman diaspora kita dan juga yang lainnya selama bulan suci Ramadan di Amerika Serikat. Mas Nara Tamada dari VOA Amerika Serikat, terima kasih. Oke, pemirsa Jak TV, terima kasih sudah menyaksikan VOA di Rantai selama 1 bulan penuh ini. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Isakan mewakili seluruh kru dan karyawan Jak TV. Sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini yang sudah berbuka dan melaksanakannya sudah secara full gitu ya. Dan besok kita menyambut hari kemenangan. Sekali lagi Isakan mewakili seluruh Jak TV mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Isakan, sampai jumpa.